Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dek. Perkenalkan, saya Dr. Firda yang menjaga di klinik hari ini. Silakan duduk, Dek. Nah, Adek atas nama siapa, Adek? Nama Adnan. Nama Adnan. Panggilannya siapa, Adek? Adnan. Nah, Adik Adnan ya. Adik Adnan sekarang umurnya berapa? 11 tahun. 11 tahun. Alamatnya di mana, Adek? Di dalam rumah. Nah, di dalam rumah ya. Berarti sekarang Adek masih SD atau sudah SMP? SD ya. Oke, baik. Adek Adnan, sebelumnya kan kita sudah melakukan wawancara. Nah, dari wawancara itu sekarang kita akan melakukan pemeriksaan kepada Adek. Nah, pada kali ini kita akan melakukan 2 pemeriksaan. Yang pertama, saya akan memeriksa bagian depan dari bola matanya Adek, dan saya akan memeriksa lapang pandangnya Adek. Kemudian di akhir nanti saya akan memberikan terapi untuk matanya Adek. Nah, kenapa dilakukan pemeriksaan ini? Supaya kita bisa mengetahui dengan cepat apa yang terjadi di matanya Adek, apakah ada kelainan atau ada gangguan di matanya Adek, sehingga kita bisa mengobatinya dengan cepat dan tidak timbul komplikasi-komplikasi lain di matanya Adek. Nah, pada pemeriksaan ini mungkin Adek akan merasakan sedikit risih karena saya akan memegang langsung bagian matanya Adek. Nah, tapi Adek tidak perlu khawatir, pemeriksaan ini tidak berbahaya dan saya akan berusaha dengan profesional untuk memeriksa Adek dan membuat Adek merasa nyaman. Nah, Adek apakah bersedia untuk dilakukan pemeriksaan ini? Oke, bersedia ya. Oke. Sebelumnya Adek mari kita berdoa sebelum pemeriksaan ini dimulai supaya hasil dari pemeriksaan ini baik-baik saja dan sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mau melakukan cuci tangan terlebih dahulu ya. Oke, baik. Tadi saya sudah melakukan cuci tangan. Kita ke pemeriksaan yang pertama ya. Pemeriksaan bagian depan bola matanya Adek. Tempatkan kakinya Adek. Yang pertama saya mau periksa dulu ya bagian kelopak matanya Adek. Di sini saya mau periksa mata sebelah kanannya Adek dulu ya. Berarti mata di sebelah sini ya. Saya periksa dulu, saya lihat kelopak matanya. Oke, saya lihat kelopak matanya Adek di sini. Saya tidak melihat ada kemerahan, saya tidak lihat juga pembengkakan, saya juga tidak lihat adanya benjolan. Jadi untuk kelopak mata sebelah kanannya Adek masih normal ya. Alhamdulillah, tidak ada kelainan ya. Terus saya mau lihat celah kelopak matanya Adek. Celah kelopak matanya, di sini saya lihat celah kelopak matanya Adek. Saya tidak menemukan adanya kelopak mata turun. Saya juga tidak melihat adanya benjolan. Nah, masih aman ya. Saya juga di sini mau melihat posisi bola matanya Adek yang sebelah kanan masih dalam batas normal ya, posisinya pada tempatnya. Nah, kemudian saya mau lihat bulu matanya Adek. Oke, bulu matanya lentik ya Adek. Nah, di sini saya lihat si Adek. Oke, saya lihat bulu matanya iya naik ke atas ya, yang di bawah juga untuk ke bawah. Nah, saya tidak menemukan adanya bulu mata yang masuk ke bagian matanya Adek. Saya juga tidak melihat adanya cairan, juga tidak ada seperti ketombe ya, karena biasanya ada kelainan yang ada ketombe di bulu matanya. Seperti Adek di sini, alhamdulillah bersih ya, bulu matanya tidak ada ketombe. Kemudian saya mau melihat bagian konjungtiva kelopak matanya Adek. Nah, jadi konjungtiva kelopak matanya Adek itu di bagian dalam sini Adek. Jadi saya minta tolong, saya minta izin kepada Adek, saya mau lipat kelopak matanya, boleh? Oke, saya lipat ya. Oke, baik. Nah, tadi di konjungtiva palpebra atau konjungtiva kelopak matanya Adek, saya tidak melihat warna yang begitu merah, juga tidak pucat, jadi warnanya masih dalam batas yang normal. Saya juga tidak melihat adanya benda asing yang menempel dan masih tidak ada kelainan ya. Saya mau beralih lagi, saya periksa konjungtiva
bulbinya adik jadi yang di mata putihnya adik ini ya. Oke. Untuk yang di bagian mata putihnya adik itu alhamdulillah juga tidak ada kelainan ya, tidak ada tanda kemerahan, tidak ada juga benda asing yang menempel. Kemudian saya melihat bagian korneanya adik, kornea itu yang di bulatan hitam ini, saya mau lihat ya. Oke, yang di bagian korneanya adik juga saya jernih ya, tidak ada kekeruhan, tidak ada juga benda asing yang menempel dan kelainan lainnya. Kemudian saya langsung melihat di bagian kamera bagian depan matanya adik, kemudian bagian irisnya sama bagian lensanya ya, sama bagian pupilnya. Oke, baik. Untuk tadi bagian kamera bagian depan matanya adik, terus lensa mata, terus bagian iris dan bagian pupil. Nah, pupil itu yang bulatan kecil yang ada di dalam lingkaran kornea ini, itu juga dalam batas yang normal, saya tidak menemukan juga ada nanah dan darah. Untuk pupilnya juga diameternya normal dan bentuknya juga normal. Nah, di sini saya mau periksa juga refleks pupilnya adik ya. Ya, adik. Oke, baik adik. Nah, untuk mata kanan sudah, untuk yang mata kiri lagi ya, sama seperti yang di awal. Saya lihat dulu kelopak matanya tidak ada pembengkakan, tidak ada kelainan, masih normal juga. Kemudian celah kelopak matanya juga normal. Nah, kemudian, saya mau bisa minta tolong ya, minta izin saya lipat. Baik, ada untuk warnanya juga tidak pucat, tidak juga terlalu merah, tidak ada juga benda yang menempel. Untuk secara keseluruhan matanya saya mau lihat. Oke, untuk yang di mata kiri, di bagian konjungtiva bulbi, bagian kornea, iris, lensa, kamera bagian depan matanya adik, kemudian pupilnya itu juga masih dalam batas yang normal ya, sama-sama di mata kanannya adik. Satu kali lagi adik, saya mau periksa refleks pupilnya yang di bagian mata kiri. Oke, alhamdulillah untuk refleks pupilnya juga adik masih normal ya, karena pupilnya pada saat saya sampel itu pupilnya mengecil, kemudian mata yang di sebelahnya juga pupilnya ikut mengecil. Jadi untuk refleks pupil direct dan indirectnya adik dalam batas normal. Nah, adik untuk pemeriksaan bagian depan matanya sudah selesai. Saya lanjut ke pemeriksaan lapang pandang ya. Oke. Saya lanjut ke pemeriksaan lapang pandang. Boleh adik teruskan duduknya dengan saya. Oke. Nah, di pemeriksaan lapang pandang ini ada dua pemeriksaan yang akan kita lakukan dengan dua metode. Yang pertama adalah metode konfrontasi. Jadi nanti saya minta tolong adik bisa menutup matanya sebelah, tapi tangannya ini jangan sampai menyentuh matanya adik ya. Jadi cara menutupnya itu tangannya ditepukan sedikit seperti ini. Nah, kemudian tutup mata sebelah, jangan sampai tangannya itu menyentuh matanya adik. Begini saja ya, begitu. Nah, kemudian saya juga akan menutup mata saya sebelah. Jadi adik tutup mata di sebelah gitu ya. Nah, saya juga tutup di sebelah sini. Kemudian nanti saya akan menggerakkan jari saya ini. Nah, kemudian saya akan menanyakan kepada adik apakah adik masih melihat. Kalau sudah tidak melihat, adik bilang tidak melihat ya. Oke. Nah, tapi syaratnya pandangannya adik itu tidak boleh menuju ke tangan saya. Jadi pandangannya adik tetap ke mata saya ya. Nah, jadi adik tidak boleh mengikuti tangan saya. Ngerti ya adik? Baik, kita mulai ya. Apakah masih adik lihat? Masih. Ini masih lihat? Masih. Masih lihat? Masih. Kalau ini? Masih. Masih lihat? Masih. 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 Masih lihat? Masih.
Masih lihat? Masih. Kanan sana masih lihat? Oke. Ke bawah lagi ya. Masih? Masih lihat? Masih. Masih lihat? Masih. Ini? Masih lihat? Masih lihat ini? Oke. Ini naik ke atas. Masih lihat? Masih. Ini? Masih. Masih ya. Oke, baik. Untuk mata yang sebelahnya lagi adik. Tutup mata sebelahnya. Oke, baik. Lihat ya. Nah, matanya tetap fokus ke saya ya. Ini masih lihat? Masih. Ini? Masih. Masih? Masih? Masih. Ini masih lihat? Masih. Ini masih lihat tidak yang ini? Masih lihat. Tangan saya masih kelihatan? Ya. Di sebelah? Ya. Nah. Oke, yang ini masih lihat? Masih. Ini? Masih lihat. Ini? Masih lihat. Sudah hilang atau masih tetap kelihatan? Jadi telunjuk saya? Masih ada. Oh, masih ada? Oke, baik. Turun? Masih kelihatan? Masih kelihatan. Ini? Masih. Masih? Oke. Ini? Masih. Masih kelihatan? Masih. Oke. Oke, baik adek. Untuk yang pemeriksaan lapang panjang metode konfrontasi sudah selesai. Jadi alhamdulillah adek sama ya, lapang pandangnya sama saya. Saya juga masih bisa melihat tadi apa yang adek lihat. Nah, kemudian untuk pemeriksaan kedua, lapang pandang yang kedua itu metode Amslerday. Nah, jadi di sini saya punya kertas. Nah, saya minta tolong adik untuk memegang kertas ini sambil menutup satu matanya. Dan adik fokuskan matanya ke titik hitam ini ya. Oke, baik. Tolong adik pegang. Nah, kemudian tutup satu matanya seperti tadi. Jangan sampai menutup matanya ya. Nah, saya bantu ya. Oke, adik fokus di titik hitam ini ya. Oke ya. Nah, sekarang saya tanya apakah adik melihat garisnya itu berbelok-belok atau ada yang hilang? Belok-belok. Yang berbelok-belok atau tetap garis lurus? Garis lurus. Oh, garis lurus ya. Bisa boleh tunjuk di mana titik hitamnya? Ditunjuk adek. Oke. Di mana? Oke, di sini ya. Oke, mata sebelahnya boleh dilihat. Nah, saya mau menuliskan dulu kalau ini untuk yang di bagian mata sebelah kiri ya tadi. Ya, ini untuk mata yang di sebelah kiri. Oke, untuk yang mata sebelah kanan tutup. Oke, agak pegang. Nah, apakah dia melihat garisnya itu berbelok-belok atau ada garis yang kurang atau garisnya masih utuh dan masih lurus? Masih utuh, masih lurus. Ya, tidak ada yang berbelok. Tidak ada yang hilang atau kabur. Bisa tunjuk titik hitamnya di mana deh? Nah, oke, baik. Saya catat ini untuk mata kanannya. Nah, oke, baik ya adek. Untuk lapang pandang tes metode kedua ini, alhamdulillah adek juga dalam batas yang normal. Kemudian selanjutnya untuk saya akan memberikan terapi di matanya adek. Jadi saya akan memberikan obat tetes mata dan salep di bagian matanya adek. Nah, untuk yang pertama saya akan memberikan obat tetes mata di bagian mata putihnya adek. Jadi saya izin dulu ya untuk yang di bagian mata kanannya adek. Bisa adek menengok ke atas, melihat ke samping adek. Bisa tetes ya. Oke. Adek bisa tutup matanya sebentar, kemudian dikedip-kedipkan. Ya, oke, baik. Di sebelahnya lagi, yang di sebelah mata kirinya, lihat ke samping. Oke, baik. Tutup dulu matanya, kemudian dikedip-kedipkan. Oke, baik ya adek. Nah, kemudian saya mau memberikan salep ya di bagian bawah matanya adek ya. Adek, saya mau mencatat dulu ya hasil pemeriksaan kita.
Baik adik, nah dari hasil pemeriksaan kita dari awal pada pemeriksaan bagian depan matanya adik itu alhamdulillah normal. Mulai dari tadi pemeriksaan kelopak mata sampai yang terakhir pemeriksaan refleks pupilnya adik, alhamdulillah saya tidak menemukan kelainan ya pada matanya adik. Semuanya normal, juga tidak ada ya pembengkakan dan tidak ada kelainan-kelainan di bagian mata depan, di bagian depan matanya adik ya. Nah, kemudian untuk tes lapang pandangnya adik. Nah, untuk lapang pandangnya adik di sini juga masih normal. Dari metode yang pertama dan metode kedua juga hasilnya juga normalnya, tidak ada kelainan, alhamdulillah. Nah, karena alhamdulillah matanya adik baik-baik saja, normal. Nah, saya harapkan adik untuk selalu menjaga matanya ya. Nah, lain kali harus hati-hati lagi dengan matanya, harus dijaga baik-baik matanya, karena penglihatan itu sangat penting ya adik, betul tidak adik? Sangat penting tidak penglihatan itu? Iya, penting ya. Nah, adik juga bisa makan makanan yang bergizi, makan makanan yang mengandung vitamin A seperti wortel, sayur untuk menjaga kesehatan matanya adik. Nah, karena matanya adik alhamdulillah sehat pada pemeriksaan ini ya. Nah, terima kasih banyak adik, pemeriksaan kita sudah selesai. Terima kasih adik sudah mempercayakan pemeriksaan ini kepada saya. Dan terima kasih juga adik sudah mau melakukan pemeriksaan ini dengan kooperatif. Selanjutnya kalau misalnya adik punya merasa ada keluhan di bagian matanya, tapi semoga tidak ada ya adik. Nah, tapi kalau misalnya adik punya keluhan, tidak apa-apa, adik bisa langsung datang cepat-cepat supaya bisa kita tangani secara lebih lanjut. Nah, begini ya adik. Nah, semoga adik sehat-sehat terus. Alhamdulillah.